Amerika Serikat kini secara terbuka menyatakan keprihatinan terhadap eskalasi perang yang berlangsung di Gaza dan dampaknya yang berat terhadap warga sipil, termasuk anak-anak. Dalam perkembangan terbaru, Presiden AS Joe Biden, yang baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden AS 2024, turut memberikan pernyataan melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Yang menyampaikan sikap Amerika Serikat terkait situasi genting di Gaza. Melalui konferensi pers di Washington DC, Miller menyampaikan kekhawatiran mendalam AS terkait jatuhnya korban dari kalangan sipil akibat operasi militer Israel di Gaza. Miller menekankan bahwa AS telah menuntut penjelasan resmi dari Israel terkait laporan tewasnya 2 lusin anak dalam sebuah pengeboman yang meratakan bangunan bertingkat 5 di kawasan padat penduduk Beit Lahia di utara Gaza. Bangunan tersebut sebelumnya dihuni oleh puluhan keluarga, yang sebagian besar merupakan warga sipil. Dalam konferensi tersebut, meski AS tidak mengumumkan tindakan langsung yang bersifat menekan Israel, negara sekutu utama mereka di Timur Tengah yang juga sangat bergantung pada dukungan militer dan diplomatik dari AS, Miller menegaskan kembali bahwa AS tetap mendorong adanya penghentian perang di Gaza, yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Ia menyampaikan pesan pemerintah AS yang menyoroti aspek kemanusiaan dan menilai bahwa operasi militer ini membawa biaya tragis yang berdampak besar pada warga sipil. Miller menambahkan, ini adalah pengingat penting mengapa kita harus melihat akhir dari perang ini. AS juga menyoroti pencapaian yang diklaim Israel dalam mengurangi kekuatan militer Hamas di Gaza. Miller menegaskan, setelah lebih dari 1 tahun operasi militer, pemerintah AS percaya bahwa Israel telah mencapai tujuan utama operasinya, termasuk menghilangkan kemampuan militer Hamas untuk meluncurkan serangan besar-besaran seperti yang terjadi pada 7 Oktober sebelumnya. Menurutnya, Israel telah berhasil menghancurkan banyak bagian dari infrastruktur dan kepemimpinan militer Hamas, yang diharapkan dapat mengurangi ancaman keamanan dari wilayah tersebut dalam jangka panjang. Selain isu kemanusiaan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS tersebut turut menyampaikan tanggapan terkait undang-undang baru yang disahkan oleh Parlemen Israel pada Senin, 28 Oktober 2024. Undang-undang ini melarang Badan PBB yang bertanggung jawab memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina, UNRWA, untuk beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini dianggap AS sebagai keputusan yang bertentangan dengan anjuran yang diberikan negara-negara Barat untuk mempermudah akses kemanusiaan. Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah menyampaikan peringatan kepada Israel bahwa Amerika Serikat dapat meninjau kembali kebijakan bantuan militernya jika Israel tidak meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Mereka menilai bahwa dukungan kemanusiaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam situasi konflik yang menimbulkan banyak korban jiwa ini. Selain itu, Blinken juga menekankan bahwa pihak AS sangat menentang pengesahan undang-undang tersebut, yang dinilai berpotensi melanggar hak asasi warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Miller menggarisbawahi bahwa keputusan Israel melarang UNRWA dapat memiliki implikasi hukum dan kebijakan yang serius bagi hubungan bilateral kedua negara, serta mempertanyakan komitmen Israel terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari kerjasama internasional. Ketika Miller ditanya mengenai upaya yang sedang dilakukan oleh Norwegia untuk membawa isu ini ke Mahkamah Internasional dengan tujuan memperjelas kewajiban hukum Israel dalam memberikan bantuan, ia mengungkapkan bahwa Israel, sesuai hukum internasional, memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan mengalir dan tidak menghalangi akses bantuan kepada warga Gaza. Ia menambahkan bahwa di tengah situasi yang sangat tegang ini, penting bagi semua pihak untuk menunjukkan itikat baik dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan kebutuhan kemanusiaan. Miller menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Amerika Serikat akan terus memantau perkembangan di Gaza dan bekerja sama dengan negara-negara sekutu guna menemukan solusi damai yang bisa mengakhiri konflik panjang ini. Ia menyatakan, kami tetap berkomitmen dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan ini dan akan terus mendesak Israel serta semua pihak terkait untuk menghormati hak asasi manusia serta prinsip-prinsip hukum internasional yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita semua mendoakan semoga kekejaman Israel dan sekutunya bisa segera musnah. Amin. Jangan lupa teruskan boikot produk-produk yang terbukti mendukung Israel. Terima kasih. Subscribe channel kami untuk mendapatkan berita viral lainnya.